Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini agak ketinggalan waktu dikhotbahkan hari Minggu, jadi kita mau bicara hari ini. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah bicara soal Filipi pasal 1 ini tentang bagaimana Paulus mengucap syukur dan Paulus berdoa dengan sukacita karena ada harapan-harapan. Dan pada waktu lalu saya sudah bicarakan sedikit tentang ayat 9, yaitu doa yang Paulus sampaikan kepada Tuhan tentang orang Filipi adalah dia mau orang Filipi menerima yang terbaik dari Tuhan. Dia mau orang Filipi menerima yang terbaik yang Tuhan punya dan yang Tuhan tuntut dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengasihi. Kita sudah renungkan waktu lalu ketika saya bilang tidak ada gunanya kita meminta seseorang itu diberkati Tuhan secara materi, tetapi dia tidak punya kasih. Tidak ada gunanya seseorang itu kita minta supaya diberkati, dia sehat, dia dan sebagainya, tetapi dia tidak mengasihi. Paulus tidak meminta itu kepada jemaat di Filipi. Bahkan Paulus bilang kepada mereka, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita untuk Tuhan. Sehingga kalau kamu tahu, kamu diberi sesuatu oleh Tuhan, yaitu dituntut oleh Tuhan untuk menderita bagi Tuhan, maka yang pertama harus ada adalah kamu harus mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan melakukan apa saja untuk Tuhan, sekalipun itu akan membuat saya sakit. Di sini dibilang, semoga kasihmu makin melimpah. Saya sebenarnya tidak terlalu suka menjelaskan kepada ibu bapak di sini menggunakan pengertian dari kata itu, karena menurut saya kita bisa mengerti sebenarnya ya. Tapi untuk kali ini saya ingin kita melihat beberapa bukan pengertian sih sebenarnya ya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan kasih di sini, yaitu supaya kasihmu makin melimpah. Kasihmu, kasihnya saya, kasihnya jemaat. Tetapi Paulus bilang di sini bukan kasih manusia, bukan kasih antara saya dan istri. Itu namanya eros dalam bahasa Alkitab, Perjanjian Baru ya. Bukan kasih saya dan istri saya, supaya kasihnya makin melimpah. Bagus kalau saya semakin mengasihi istri saya semakin mengasihi saya, anak saya semakin mengasihi saya, itu bagus. Ya, ipar saya, kakak saya, adik saya, orang tua saya, itu namanya storge. Jadi ada kasih yang antara suami dan istri, memang tidak ada kata itu dalam Alkitab, eros namanya. Tapi ada storge. Storge itu kasih antar keluarga, orang tua dan anak. Saya mengasihi anak saya mengasihi saya mengasihi adik saya, kakak saya, orang tua saya. Itu storge. Lalu ada filia, phileo. Kata itu, kenapa saya mesti bilang ini? Karena kalau di Indonesia, bahasa Indonesia kasih. Nah, di bahasa Alkitab itu ada berbeda. Filia atau filio itu, filiao gitu kira-kira sebutannya, itu adalah kasih antar teman. Jadi saya mengasihi teman saya akan hancur-hancuran karena teman saya akan bela teman saya habis-habisan. Itu banyak terjadi. Sama dengan kita, saya kasih persaudaraan antar sesama. Tapi kata yang dipakai di sini, kasihmu itu adalah agape. Artinya, semoga kasih dari Tuhan
atau kasih Tuhan melaluimu makin bertambah. Jadi bukan gini, bukan saya harus makin mengasihi jemaat. Saya harus lebih mengasihi anak saya, istri saya, suami saya, teman saya, bukan. Tapi yang dibilang di sini adalah semoga kasihmu, kasih yang dari Tuhan yang ada padamu itu harus semakin melimpah. Bisa ngerti ya? Jadi bukan kasih dari saya, tapi kasih yang mengalir ke dalam saya harus bagikan kepada orang lain. Itu agape namanya. Manusia tidak punya kasih itu. Sama dengan pertanyaan kepada Petrus. Ketika dia bilang pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari orang lain? Apakah engkau agape padaku? Apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihimu? Petrus balas, aku mengasihimu Tuhan sebagaimana kasihku padamu. Maksudnya tidak sebanding antara kasih Allah dan kasih Petrus. Jadi yang Paulus mau di sini adalah dia berdoa semoga kasih Allah yang ada di dalammu makin melimpah. Itu yang saya bilang, Paulus mau jemaat di Filipi menerima sesuatu yang lebih dari apapun. Yaitu kalau saya mengasihi, saya bukan mengasihi dari kasih saya. Karena kasih saya ini terbatas. Tetapi saya mengasihi karena Allah yang mengasihi melalui saya. Masih ingat yang saya pernah bilang begini? Ketika saya belajar berkhotbah, saya membaca satu buku, lalu pengkhotbah itu bilang begini. Kalau engkau mau berkhotbah, bilang pada Tuhan, Tuhan kasihilah jemaatmu melalui saya. Supaya apa yang kamu katakan itu benar-benar apa yang dari Tuhan. Dan kalau engkau berkhotbah seolah-olah besok kamu tidak punya kesempatan lagi berkhotbah. Sehingga saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk menjelaskan. Saya berusaha untuk tidak menggunakan istilah yang tinggi-tinggi, karena saya merasa cuma orang bodoh yang mempersulit jemaat. Nah, saya kebetulan gak terlalu bodoh berarti kan ya. Jadi kalau orang pintar itu katanya, itu kata orang yang mengajar saya, homiletika, bilang gini, kalau orang pintar itu akan membuat yang sulit menjadi sederhana di kuping jemaat. Tetapi kalau yang sok pintar akan membuat yang mudah menjadi sulit. Katanya gitu. Nah, saya nggak tahu ini mau jadi mudah bagi saudara atau enggak. Tapi seperti ini. Semoga kasihmu makin melimpah. Kasih dari Tuhan makin melimpah. Bukan mengasihi ini. Bukan mengasihi jemaat sebenarnya. Coba perhatikan kata ini ya, saya baca perlahan-lahan. Inilah doaku, semoga kasihmu, kasih dari Tuhan melaluimu itu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi semoga kasihmu makin melimpah itu bukan hanya soal saya mengasihi orang, tetapi kasih melimpah, kasih pada firman Tuhan sebenarnya, pada pengetahuan yang benar. Semoga kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihimu dan ada kasih dalam hidupmu, semoga kasih itu engkau tunjukkan dengan semakin mengasihi firman Tuhan. Sebab kalau engkau mengasihi firman Tuhan, engkau akan tahu, engkau akan punya pengertian. Jadi gini, kalau saya bisa mengasihi orang, kalau Paulus mau supaya jemaat Filipi bisa mengasihi orang, karena jemaat di Filipi mengerti firman Tuhan. Jadi kalau dia mengerti firman Tuhan, dia mengasihi firman Tuhan lebih dari apapun, maka dia akan memberi pengertian padanya kepada orang itu untuk dapat memilih mana yang benar. Jadi harus mengasihi Tuhan, atau harus punya kasih yang mengasihi firman Tuhan, supaya kalau kita mengenal firman Tuhan dengan benar, kita akan punya pengertian. Kita dapat memilih mana yang benar.
itu akan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan bilang, kalau ada masalah kita bilang, ya nggak usah gitu lah, itu kan nggak bagus. Itu karena kita punya pengertian yang benar. Kalau ada sesuatu, kalau kita nggak suka orang atau kita tidak disukai orang, kita akan bilang, ya nggak usah begitulah. Kenapa? Karena kita punya pengertian yang benar. Dari mana pengertian itu? Karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, punya pengetahuan yang benar dari Tuhan. Kalau kita punya pengetahuan yang benar dari Tuhan, kita akan menentukan yang benar dalam hidup kita untuk hidup suci. Supaya kita tidak ikut-ikutan dengan dunia. Kan tidak bagus kalau anak Tuhan sama dengan orang dunia. Kenapa orang kita nggak bisa harusnya tidak sama? Karena kita punya pengetahuan yang benar kan. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita akan mengerti mana yang Tuhan kehendaki, mana yang tidak Tuhan kehendaki. Bahaya sekali kalau nanti orang Filipi punya firman Tuhan tapi tidak melakukan atau tidak memilih mana yang harus dilakukan, yang benar dan tidak benar. Sebab kalau dia memilih melakukan yang benar, maka menderita sekalipun dia akan bilang, saya dianugerahkan Tuhan bukan hanya percaya tapi juga untuk menderita. Dia bisa mengerti kenapa dia menderita pun tidak masalah, karena dia mengerti firman Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan mau dan dia bisa putuskan bagaimana hidup. Supaya dibilang di situ, supaya suci dan tak bercacat, excellent. Gila. Ini gara-gara dari Kicks ini udah pakai bahasa Inggris ini. Ya, kalau kata excellent itu kan cuma ada di Tuhan itu. Ya, sempurna, benar dan tidak cacat. Kalau cuma good, in excellent. Cocok nggak nih bibir ini, mulut ini, kira-kira lidahnya masih bisa nggak ya? Kayak gitu kan, di atas sekali dia, nggak bisa turun, cuman dia itu di sana. Makanya tidak ada manusia yang punya nilai itu, ya. Karena kalau suci, nggak bisa manusia menyucikan orang lain, nggak bisa. Tidak ada manusia dapat menyucikan orang lain, nggak bisa. Yang bisa menyucikan itu hanya Tuhan karena Dia suci. Jadi kalau Paulus mau, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kasih yang dari Allah melimpah terus dalam hidupmu, dalam pengetahuan yang benar. Apa boleh buat? Artinya kita mesti baca Alkitab kan? Iya kan? Kalau kita punya pengetahuan yang benar, itu ilmu begitu. Namanya kognitif. Ini sekarang pakai istilah jauh-jauh nih Pak Suni ini ya. Gimana ini? Biarlah supaya kelihatan pintar. Orang baru pemilihan sinode. Utusan lansia juga baru pulang ini dari Toraja ini, ya kan? Nanti kenapa nggak bersaksi tadi tentang patung Tuhan Yesus di Toraja, ya? Jadi ada kata seperti itu, ya. Kalau bilang kudus, suci, ya, cuman Tuhan yang seperti itu. Manusia nggak punya. Oke? Nah. Sehingga punya segala macam pengertian. Itu kita akan tahu mau berbuat apa di sini. Kita akan tahu saya akan melakukan apa, memutuskan apa. Dan tujuannya sebenarnya adalah untuk memuliakan dan memuji Allah. Karena kasih dari Allah membuat kita mau belajar firman Tuhan, terpaksa mesti belajar. Ya tadi saya bilang ada kognitif itu. Mana ini bahasa Indonesianya bagaimana? Begini ada yang mengertinya begini. Kalau otak pintar, kalau ada sesuatu di otak, maka itu akan mempengaruhi hati. Ya. Nah, kalau hati terpengaruh, maka dia akan menggerakkan. Jadi istilah orang pintar begini. Kognitif, afektif dan psikomotor atau motorik. Nanti berikut saya pakai slide supaya lebih mengerti. Jadi di sini mengerti akan menyentuh hati dan akan menjalankan. Jadi kalau ada orang bilang mengerti tapi tidak menyentuh hati, sebenarnya dia belum belajar. Karena ilmu itu, belajar itu adalah akan menyentuh otak ini, lalu otak itu akan mempengaruhi hati, dan hati dan otak itu akan menggerakkan kaki untuk melakukan. Sehingga orang yang belajar firman Tuhan itu akan kelihatan dari ketika dia melakukan. Kalau dia tidak melakukan, berarti belum belajar.
Ya kan? Saya tahu sekali kalau bagaimana mau mengendarai mobil kalau cuma baca buku. Tapi nggak bisa kalau tidak ada mobil. Ya kan? Itu motorik namanya, melakukan. Nah, harus punya pengetahuan supaya dapat memilih mana yang baik loh, yang dipilih. Nanti kalau di Filipina ada istilah begini. Ada baik, lebih baik, dan lebih perlu. Nanti akan lihat di kita Filipina nanti mungkin. Jadi adalah baik kalau aku pergi, tapi lebih baik kalau aku tinggal, karena lebih baik aku akan berbuah. Ada baik, lebih baik, dan lebih perlu. Ternyata ini yang lebih penting gitu kan. Yang lebih penting adalah, jadi nggak ada gunanya lebih baik kalau nggak penting. Itu yang Paulus maksud di sini. Jadi orang yang percaya itu supaya kamu suci, bersih sekali. Bagaimana itu bersih? Bagaimana ya kita bisa bersih? Secara status kita udah suci kan ya. Tapi setiap hari kita mesti bersihkan kan. Bagaimana kita mesti bersihkan hidup kita? Kita harus tahu firman Tuhan kan. Karena firman Tuhan itu akan mengajarkan kita apa? Gunanya firman Tuhan memperbaiki kelakuan, ya, mendidik orang dalam kebenaran kan gitu. Jadi kita akan makin tahu bagaimana hidup makin bersih. Harusnya semakin hari kita harus semakin bersih hidup kita. Semakin hari harus semakin bersih hidup kita. Karena itu yang Tuhan tuntut di sini. Bahaya sekali kalau sudah percaya tapi hidupnya datar aja. Datar aja. Nggak bisa, harus bertumbuh. Maka itu perlu mendoakan, perlu berdoa. Dan Paulus bilang, aku berdoa semoga kasihmu makin melimpah, makin mengerti, dan makin ingin hidup suci. Makin tiap hari di dalam, kalau kita bangun pagi atau apapun, Tuhan biarlah hari ini hamba-Mu semakin suci di hadapan manusia. Kemarin saya gagal, Tuhan. Mudah-mudahan nanti ada jadwal lagi buat Ken dan bisa direkam. Karena itu gagal itu. Gagal banget. Udah bagus banget dia menyanyi. Nanti nggak tahu itu mamanya panas dingin kali di samping atau bagaimana waktu itu, tapi pokoknya bagus sekali. Ya kan? Semakin hari Tuhan boleh nggak? Sama dengan fisik kita kan, semakin hari semakin bertumbuh. Tapi setelah sampai di peaknya, sampai di puncak umur berapa itu? Sekitar 40. Dari dia naik, setelah itu baru dia turun lagi. Itu lansia itu. Naik, setelah itu dia menurun menjadi seperti anak kecil lagi kan? Iya kan? Makanya Adam diciptakan kan pas di puncak ini kan, manusia sempurna kan. Tuhan Yesus juga mati pada umur di atas ini kan. Bukan dia menurun lagi kan. Nah, orang percaya harusnya makin bertumbuh. Kalau jasmani bertumbuh, yang sekarang rohani harus semakin bertumbuh. Setiap hari minta pada Tuhan atau bilang pada Tuhan, biarlah saya juga mendapatkan doa seperti yang Paulus doakan kepada jemaat di Filipi. Tuhan, biar saya memiliki doa atau saya didoakan seperti Paulus mendoakan jemaat di Filipi. Biar saya juga mau mendoakan saudara seiman saya supaya kasih dari Tuhan makin melimpah dalam hidupnya. Sama-sama kami mau bertumbuh supaya kami bisa hidup kudus, hidup suci di hadapan manusia sampai hari Kristus. Sebab kalau kami sama-sama suci, pasti kami akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Kalau kami sama-sama suci hidup kami tahu memilih yang benar yang Tuhan kehendaki, pasti kami tidak akan bercacat sampai Tuhan datang. Dan kami akan menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Kami tidak hanya memuji Tuhan dengan menyanyi, tidak, tapi biar kami Tuhan menjadi orang yang memuji Tuhan dari kehidupan kami hari lepas hari, sehingga orang akan lihat, oh bagus sekali kesaksiannya. Oh bagus sekali hidup mereka. Luar biasa hidup mereka. Dan itu target kita ke depan kan. Saya bilang kalau bisa jemaat ini penuh, tiap minggu kita penuh beribadah. Tetapi itu cuman angka. Yang paling penting adalah saya berdoa, pengurus berdoa, biarlah jemaat akan semakin saling mengasihi. Mau hidup kudus dan bertumbuh bersama-sama mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang. Itu kan harapan. Nggak ada lain kan? Iya kan? Nggak ada lain. Biar kita sama-sama bertumbuh.
Biar Tuhan ada orang yang mendoakan saya. Atau mari Tuhan, saya mau masukkan diri saya ke dalam kehidupan jemaat di Filipi untuk mendengarkan doa dari Paulus. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Allah yang memberi kasih, agape tadi itu, dan kita akan dipenuhi oleh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus. Kita nggak bisa punya buah sendiri, Ibu Bapak, nggak bisa. Alkitab malah bilang, kalau engkau menempel padaku, menyatu denganku, kamu akan berbuah. Hanya orang yang bersama-sama dengan Tuhan yang bisa menghasilkan perbuatan baik. Hanya orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan yang tahu memilih yang benar dan bisa berbuat baik. Yang tidak bersama-sama dengan Tuhan tidak bisa berbuat baik. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan yang baik. Kalau tidak ada hubungan dengan yang baik, maka tidak mungkin akan menghasilkan yang baik. Bahaya sekali kalau bilang punya hubungan yang baik dengan yang baik, yaitu Tuhan, tapi tidak memiliki kehidupan yang baik. Salah colok itu kabel. Ya, kalau kita punya hubungan baik dengan Tuhan, maka yang baik dari Tuhan akan ada pada kita, dan yang keluar yang baik dari Tuhan itu yang akan kita bagikan kepada orang lain. Dari mana punya itu? Dari mana tahu itu? Cintailah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak murah, tidak sulit kan sebenarnya setiap hari kalau kita membaca Alkitab ya. Dan kita akan semakin tahu, oh harus begini ya bersikap sebagai orang percaya. Ini ya sikap sebagai orang percaya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Tuhan, kalau bisa jadikan saya orang yang ketika saudara seiman saya melihat saya, mereka bersuka cita karena mereka tahu saya mendapatkan ini dari Tuhan. Berikan saya kekuatan Tuhan, supaya saudara seiman saya melihat saya dan mereka akan bilang, kalau bukan Tuhan tidak mungkin dia seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan memberi kekuatan padanya, tidak mungkin dia seperti ini. Sehingga biarpun Alkitab, seperti yang Alkitab katakan, biarlah saya makin kecil tapi Tuhan makin ditinggikan, makin besar. Kenapa? Karena jemaat, orang boleh lihat di dalam saya, yang baik dari saya itu hanya karena dari Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, karena aku tahu bahwa semua yang baik daripadamu itu adalah pekerjaan Tuhan. Di ayat yang 11, dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ujung dari yang Paulus maksud, biar kasih-Mu makin melimpah, biar kamu tahu yang benar, biar kamu memilih yang baik, biar kamu suci, bukan untuk kamu dipuji, tetapi supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Itu tujuan hidup anak Tuhan, supaya Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan? Kita tidak punya kekuatan itu, tapi Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, dia akan membuat kita bisa melakukan atau menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kita bisa? Mari kita bilang pada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, supaya kalau saya jadi baik, menunjukkan sikap hidup yang baik, hati yang tulus dari Tuhan, biar orang bilang, biar jemaat akan bilang, kalau bukan Tuhan gak mungkin dia seperti itu. Dan biarlah Engkau saja yang dipuji-puji dan dimuliakan.